Hey, nama saya Ananda Fikri Akbar dari program studi teknik komputer jurusan cybersecurity, dan kebetulan hari ini saya ingin mentutorialkan atau memberikan sebuah video tentang Storycata, salah satu network network intrusion detection system. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Sambil mengingat Oke. Jadi sebelumnya untuk kelompok kami ya ada 4 orang, dan kebetulan saya yang mempresentasikan, yaitu selain saya ada Muhammad Aksel Alifandia, ada Jason Abarang, dan juga Ferdinand Unggul Pradiva. Oke, kita langsung saja ya. Kita bakal bermain dengan Suricata. Kita mau konfigurasi awal aja ya, instalasi dan konfigurasi dasar. Karena apa? Untuk device saya kurang mumpuni, jadi ya untuk main virtual device-nya itu agak kurang kurang bisa ngangkat, jadi saya mencoba instalasi melalui Linux saja daripada Windows gitu. Pertama membahas tentang Suricata ya. Suricata ini adalah sebuah IDS, IPS dan monitoring engineering, di mana IDS itu adalah interruption detection system, IPS itu interruption prevention system, di mana keduanya itu saling berkaitan, tapi kita mau membahasnya di IDS-nya dulu. Nah, Suricata itu open source ya, open source dikelola oleh Yayasan Non-Profit Open Information Security Foundation atau OISF. Suricata dikembangkan oleh OISF dengan vendor pendukungnya, di mana alasan dalam penciptaan Suricata sebenarnya Suricata itu salah satu software, dan ada software lainnya yaitu yang kita kenal dengan Snort, tapi kita bakal memakai dengan Suricata karena apa? Snort dan Suricata itu lebih updatean yang Suricata. Jadi kita memakai Suricata walaupun agak complicated, tapi dipakai dalam industri DevOps sekarang dan juga cyber defense. Oke, alasannya adalah high scalability, di mana multi-threaded berarti bisa menjalankan satu instance dan akan menyeimbangkan beban pengolahan di setiap prosesor pada sensor Suricata yang dikonfigurasi untuk menggunakannya. Di mana di sini tuh di Suricata itu ada yang namanya load balancing internal. Istilahnya load balancing aja ya, walaupun mungkin dalam pemaknaan salah, tapi istilahnya optimasi memorinya itu dan penstabilan memorinya itu ada, jadi lebih stable gitu. Kemudian yang kedua, identifikasi protokolnya secara otomatis. Jadi Suricata kan saat stream komunikasi dimulai itu dia lebih cepat bisa mengidentifikasi, sehingga memungkinkan penulis rules untuk menulis aturan untuk protokol tidak ke port yang diharapkan gitu. Jadi ketika protokol itu terdeteksi, otomatis dikenal oleh Suricata, dan penulis rulesnya itu yang ada dalam Suricata itu bisa lebih menulis protokolnya dulu daripada nulis portnya gitu. Nah, hal ini membuat Suricata malware command and control panel tidak seperti yang lain. Saluran HTTP CNC yang biasanya meluncur di tempat oleh sebagian besar sistem IDS di Suricata ini merupakan hal yang mudah. Selain itu, berkat kata kunci khusus, Anda dapat mencocokkan field protokol yang berkisar dari HTTP, URI sampai SSL Certificate Identifier. Jadi lebih high ya, lebih secure walaupun dia berbasis open source juga. Dan kita makanya aplikasi open source yaitu Backbox. Oke. Kemudian yang terakhir adalah identifikasi file. MD5 checksum dan file extraction itu bisa mengidentifikasi banyak file, ribuan jenis file yang melintasi jaringan Anda. Jadi ketika banyak file yang masuk set itu Suricata lebih cepat untuk mengidentifikasinya gitu, untuk detectionnya istilahnya gitu. Oke, sumber ini tuh saya pakai di Ono Center ya, Bapak IT kita Pak Ono, dan saya rasa dari penelitian-penelitian beliau saya udah percaya kalau misalnya ada beberapa yang bisa kita implementasikan. Nah, di sini kita Suricata software ya. Oke, langsung aja ke instalasinya, di mana di Suricata instalasi di Ubuntu 8.0. Oke, coba ya kita install repositorinya dulu, bisa nggak nih?
Oke, ini nggak perlu pakai sudo sih, udah root, jadi nggak apa lah. Set. Lah, sambil nunggu ya, habis itu kita update nih. Ini selesai dulu. Nggak beres nih, lama kali. Oke. Oke, kita update. apt update. Oke, kehit semua, aman. Jangan sampai itu ya, jangan sampai error. Kemudian kita udah update nih, terus kita install Suricata bebas. Kita mau pakai yang model Suricata normal atau debugging di enable-nya, di apa, debuggingnya di enable, fasilitas debugging di enable gitu, nyalain gitu. Kita pakai yang debugging enable aja ya. Oke, sorry. Oke. Baiklah, kita masih instalasi Suricata yang mode debuggingnya di enable. Dan setelah sudah, oke, kita lihat di sini nih. Setelah sudah itu proses Suricata rules-nya. Jadi kayak tadi itu kan kita lihat di sini itu, sorry, buka dua. Nah, di sini itu Suricata rules mana nih? Nah, kami menulis untuk menulis aturan pada protokol, di mana ketika kita menyalakan Suricata dan mengakses beberapa jaringan atau melakukan detection, nanti rules-nya itu bakal tersave di sini Suricata rules di etc, di repository, di directory etc. Terus file konfigurasinya itu di YAM ya, di etc juga, tapi yang Suricata ya YAML, ya susah banget. Ini dia rulesnya di directory rule, kalau konfigurasinya di luar di dalam Suricatanya. Oke, disuruh baca-baca kita cuy. Baiklah, kita baca-baca dulu. cd etc Suricata. Kita coba baca-baca. Classification config ada apa aja? Oh, dia kayaknya Suricata kayaknya pengembangan dari Snort deh kalau nggak salah deh. Soalnya di sini tulisannya classification.config taken from Snort. Oh iya, benar-benar diambil dari Snort. Jadi dari Snort 2.8 ditaruh di Suricata. Tapi kenapa ada Snort 3.0 ya? Ya udahlah itulah. Here okay, if you assemble RTCP exploit, oh ya, ini buat indeksi ketika device kita terserang nih. Klasifikasinya dipisahin sendiri, dimana ketika di sini itu contoh salah satu aja ya, dimana config classification ketika ini nyalakan successful DOS denial of service, dimana dia itu untuk memprevent denial of service ini. Oke. Kalau kita pengen ngapus sebenarnya matiin satu aja sih, tapi takut error enggak. Oke, kita cek lagi nano reference.config. Oke, di sini referensi konfigurasinya itu ada dari CV detail seperti biasa.
dari McAfee. Jadi IDS itu biasanya mereka buat ngedeteksinya juga pakai antivirus juga. Antivirus yang kadang online itu ada McAfee gitu. Terus ExploitDB juga mungkin bisa sih. Saya belum menemukan sesuatu yang sangat menarik. Oh, ini security tracker. Oh, book track ya, bug track. Yang saya tanda ini CVE sama McAfee aja sih yang saya tahu. Mereka salah satu CVE itu untuk kayak akumulasi data di mana pernah terjadi sistem error. Terus di sini McAfee itu ya salah satu enterprise buat ya antivirus intinya sih. Antivirus intinya, tapi buat sistem juga bisa melindungi kalau McAfee. Buktinya di Windows juga bisa. Kemudian buka di Suricata YAM. Nah, di sini nanti configuration-nya. File configuration-nya di sini nanti kita setting HTTP servernya, SMTP dan bla 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 lainnya. Kita config ya. Baiklah. Oke, sudah mulai overheat di sini. Dan threshold. Threshold, saya kurang tahu nih threshold itu di sini artinya apa. Threshold in this feature is used to reduce the number of large alerts for DC rules. Oke, fitur ini tuh buat mengurangi alert ketika tadi kan di bagian configuration kalau nggak salah ya. Bentar. Di bagian classification itu kan tadi kan ada banyak alert-alertnya itu. Nah, thresholding ini buat nge-minimalisir angka alertnya itu. Biar nggak ngeganggu banget ketika ada sesuatu yang alert tiba-tiba kita ngakses tiba-tiba alert gitu. Oke, config-nya di sini. Oke, baiklah kita akan melakukan selanjutnya adalah konfigurasi minimal. Oke, konfigurasi minimal sekali dari kita hanya perlu mendefinisikan mana internet network yang kita proteksi. Jadi jaringan mana yang ingin kita proteksi dan bedakannya dengan external network. Oke, definisikan di HomeNet ini. Coba kita cek di HomeNet. Oh ya ini. Kita cek lagi di IP address. Di mana IP kita itu ini 19.18.772. Oh, kita punya IP Docker juga ternyata. Nah, ini IP kita, kemudian HomeNetnya cc kalian semua IP intranet. Oh, dia ngalir ke HomeNet semua. Oh, bisa pilih salah satu ternyata guys. Jadi logikanya kita HomeNet setting IP ini, terus HomeNet ini. Oh, ini kan dia di blok karena ya dia kan salah satu. Nah, kalau misalnya ini kan random nih. Ini kan langsung semuanya. Externalnya HomeNet, masuk ke HomeNet semua nih. Home network. Oke, kita setting home network kita deh. Boleh nih, boleh. Home network kita berapa ya? 92.98.18.72 92.98.18.72. Takut aing. Oke, nggak apa. Aja dulu. Nah, kita nggak perlu ngetes karena ya tadi udah saya jelaskan soal device kita nggak kuat buat nge-DDoS attack pakai simulasi, sedangkan Docker saya juga harusnya pakai Docker bisa sih, tapi Docker belum saya setting. Ya udahlah, next video aja. Konfigurasi dasar, dimana konfigurasi dasar ini. Oke, kita buat directory lognya dulu, MACD dulu ya. Nah, oke, udah ada cuy. Coba kita cd var log.
Suricata. Suricata log coba ya. Nano cat aja deh, cat Suricata. Oh, kayaknya gue salah config deh. Ini aja deh, coba cd etc cd. Oke, kita ubah ke 0. Kan buat networknya home, ngapain kita khususkan kayak ini? Oke, biar nggak ada paket yang aneh-aneh masuk. Oke, konfigurasinya kan direktori lo kan udah ada, konfigurasinya juga udah ada ini, atas Suricata. Copy classification, config ke build installation ke directory etc Suricata. Bentar, mereka kan udah ada di sini kayaknya. Emang udah ada. Iya, di etc Suricata udah ada mereka. Oke, auto setup. Konfigurasinya configure-nya nggak ada. Oh ya, di rule. Configure-nya mana ya? Oke, coba. Var. Oke, configure-nya bentar. Configure-nya nggak ada ya? Coba kita cek. Oke, di OSEC-nya langsung. Oh, Pak Ana ambil dari sini nih. Nah, ini nih configure-nya masih dapat nih. Oh, bentar. Udah ada configure-nya rules loh. Ngapain? Astaga. Ya udah, step selanjutnya aja loh. Ngapain sih? Nih. Oke, di YAML file kita cek dulu ada apa aja. cd etc cd etc Suricata nano Suricata YAML. Oke, kita scroll ke bawah dulu, iseng-iseng. Yes, TP. Coba kita cari Windowsnya kemana ya?
Nah, di sini nih. Oh, kita setting di sini berarti. Kita set IP kita 192.168 berapa? 15 0 port ke portnya per 24. Kok portnet subnet masknya 24. Oke, host policy-nya ya host policy-nya ini. Oke, kita cek ininya. Error. Running system. Oh iya kan non-source device karena nggak ada device yang connect. Pas address. Oke, kita coba ya. Kita coba pakai IP kita. Sistemnya coba baca cuy. Sambil belajar ya. Kok 293 sih? 92 68 18 1. Home networknya itu 72. Nah, oh ya benar-benar ada yang salah nih. 11 24. Oke, settingannya salah nih. Oh, 16-nya di sini. Kebalik. 24. Windows. Oke, di sini berarti config-nya. Coba aku pasang 72. Sesuai aja. Oke, kita coba. Yang error dikit sih. Yang error itu bagian VLAN 0 non-source device. Oh ya, gara-gara device-nya aja sih. No rule find match the pattern of valid. Oke, nggak apa. Nah, dari config dasar ini to see if the working receive inspect traffic. Oke, kita lihat trafficnya ya. Kita inspect trafficnya. Kita inspect trafficnya, kemudian tile HTTP. Nggak ada HTTP log. Ini aja. Nggak ada. Coba cat. Kosong. HTTP lognya itu nggak ada sayanya. Coba ini kan nge-refresh kan. Salah.
Suricata lock. Nah, ini nih. Ini locknya ketahuan semua di mana di jam 17.52 ini. Oke. 52 ini Suricata rilis running di sistem mode. Tapi di sini tuh failer. Oh, Nasus device VLAN 0. Device kita apa sih? WLP1S. Oke, nanti kita config lagi. Oke. Jadi pokoknya gitu teman-teman, cara untuk mengkonfigurasi Suricata. Dan dari cara ini kita bisa melakukan deteksi dan melakukan filtering, dimana ketika ada paket yang masuk kita bisa memfilter dan mendeteksi paket itu berbahaya atau enggak sih gitu. Untuk alertnya, monitornya lewat sini nih, suricata.log. Lewat lognya kita bisa monitoring, kan ketek semua nih, ke enable kan semua ini. Tapi saya belum menemukan HTTP lognya. Nanti saya cari-cari deh. Seharusnya sih ada sih. Oke. Terima kasih teman-teman buat menonton video ini, dan semoga video ini bisa bermanfaat walaupun nggak secara lengkap dan detail. Tapi begitulah cara konfigurasi Suricata di device Linux, terutama saya menggunakan Ubuntu yang bernamakan Blackbox. Dan semoga teman-teman semakin teredukasi dan menambah informasi. Jadi happy learning.